Mangers, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Azza Nuraini di Temar, temani malam seram. Episode malam ini, Tamaram akan membahas tentang Farah, seorang anak kecil yang memiliki kemampuan supranatural seperti indigo. Farah adalah anak kecil yang berusia 4 tahun 4 bulan yang memiliki kemampuan melihat sosok-sosok yang tidak terlihat manusia biasa. Awal mulanya, pulang dari rumah sakit sehabis melahirkan, 2 hari setelah itu ada kejadian yang tidak wajar. Setiap di jam 10 malam sampai subuh, Farah menangis terus, matanya selalu melihat ke atas dan tidak mengeluarkan air mata sama sekali. Bahkan menangisnya tidak ada jeda sama sekali. Padahal udah dikasih ASI dan sudah diindung-indung, tapi tetap saja menangis sambil melihat ke atas. Disertai kejadian-kejadian aneh seperti makhluk-makhluk yang tidak terlihat menunjukkan eksistensinya di setiap jam 2 malam. Ibunya Farah selalu mendengar orang yang menyapu dan terdengar helaan nafas nenek-nenek. Helaan nafasnya itu terdengar sangat kencang. Wow, sumpah aku gak bohong kalau ngedenger orang nyapu dan helaan nafas. Aku sendiri ngalamin karena waktu itu di jam 1 kayaknya aku masih satu rumah sama abangku. Abangku pulang kerja jam 1 malam, aku ngedenger ada orang nyapu. Terus besokannya aku bilang sama mamaku kayak, Mama denger gak semalam ada orang nyapu? Enggak, orang gak ada yang nyapu, mana mungkin jam 1 malam ada orang nyapu. Dan ini juga terjadi sama keluarga Farah dan mungkin dari kalian juga banyak yang mengalami hal seperti itu. Ya gak sih guys? Tepat berada di depan jendela kamar ibunya Farah, terdengar suaranya itu sangat jelas. Karena memang posisinya pada waktu itu ibu Farah masih tinggal sama mertuanya. Dan posisi kamar ini menghadap ke halaman rumah. Disertai juga dengan kejadian aneh lainnya seperti AC yang tiba-tiba mati sendiri. Padahal waktu itu AC-nya baru dan gak pernah disetting timer, tapi selalu mati sendiri. Dan sebelum AC-nya mati selalu terdengar orang buka pintu. Nah, pas ibunya Farah cek gak ada orang sama sekali. Dan itu kejadian yang sama dan terulang berkali-kali. Farah ini usianya 4 tahun 4 bulan, setiap keluar rumah pasti selalu ada yang ngikutin. Jadi waktu itu pernah lewat di suatu daerah, Farah duduk di depan, lihat kaca depan mobil langsung nutupin wajahnya. Kayak ketakutan banget dan juga kaget. Nah setelah itu sampai pulang ke rumah di jam 3 malam gak bisa tidur tuh dia, muter-muterin kamar terus. Padahal Farah ini belum tidur dari pagi sampai sempoyongan dan kepalanya kejedot tembok. Nah itu tuh ibunya tuh berpikir kayak yang ada yang ngajakin main. Karena memang pada waktu itu Farah kan pergi nih keluar rumah. Ibunya mungkin ngerasa itu ada yang ngikutin dan pada waktu itu makhluk yang tidak terlihat ini ngajakin Farah main sampai jam 3 malam. 3 pagi dini hari lah. Nah itu kejadiannya waktu Farah dan keluarga melewati suatu daerah. Jadi Farah ini setiap lewat tempat angker selalu ada yang ngikutin. Jadi ketika mamanya Farah sedang mengandung 7 bulan, mamanya itu pernah melihat hantu mengintip di ventilasi rumah. Saat itu posisi mama Farah dalam keadaan sedang tidur. Tiba-tiba merasa merinding dan akhirnya terbangun. Kalian tahu gak sih guys? Karena mamanya Farah tuh merasa ada yang mengawasi pas balik badan. Mama Farah tiba-tiba melihat sosok hitam besar dan tinggi. Mungkin itu sosok Gondoruo. Nah kalau ngomongin Gondoruo, aku juga punya cerita tentang Gondoruo. Jadi waktu aku usia 12 tahun kelas 1 SMP, aku kan kalau ngaji maghrib, pulang ngaji itu kisaran isya jam 8 lah. Jam setengah 8, jam 8 gitu. Terus aku tuh pulang ke rumah. Di gang rumah aku itu aku ngelihat ada sosok besar banget setinggi pohon kelapa. Terus dia tuh berbulu. Dan pas aku samperin tuh sosoknya makin lama makin mengecil dan pas udah hadap-hadapan dia menghilang. Aku gak tahu itu juga sebutannya Gondoruo atau bukan, tapi setelah aku cerita sama mamaku,
Ya mamaku bilang itu gondoruo dan mungkin itu juga adalah sosok yang sama seperti mama Farah lihat waktu mengandung Farah di usia 7 bulan. Seru banget sih, kayak Mama Farah merasakan, aku merasakan juga. Jadi kayak ngebayangin dan ngefeel aja sih rasa deg-degan dan takutnya kayak gimana. Farah memang memiliki aura yang sangat manis karena memang wetonnya itu tulang wangi. Jadi kalau si Farah berada dimanapun pasti akan selalu ada yang mengikuti. Sering terjadi ketika naik mobil, Farah nengok ke belakang terus bilang, "Mah, itu ada Kunti. Mah, itu ada pocong," atau sejenis hantu-hantu lainnya. Jadi Mama Farah sering merasakan hal-hal yang janggal. Tapi ternyata dulu itu mamanya Farah sempat kerja di perhotelan. Dan pada saat itu ternyata mamanya Farah sempat mendapat kejadian mistis ditelepon sama hantu. Ditelepon sama hantu? Kok bisa sampai sekarang jujur aja aku masih bingung sama hantu yang bisa megang-megang barang itu, kayak energinya sebesar apa yang mereka miliki ya. Dari kejadian yang dialami oleh Farah ini memang ada keturunan dan diperkuat dengan weton tulang wanginya. Apalagi kalau di Jawa itu emang weton itu benar-benar sakral banget ya guys ya, yang kayak kita ketahui memang weton itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang Jawa. Dan kita juga banyak ketahui kalau bahwa tanah Jawa itu memang sesakral itu. Pada waktu Farah dalam kandungan, ibunya Farah dan keluarga pernah jalan-jalan nih ke Semarang. Sepulang dari Semarang, Farah yang masih dalam kandungan tidak aktif karena tidak ada interaksi seperti menendang dan hal lainnya. Nah, waktu Farah udah lahir, Farah tuh pernah jatuh dari tempat tidur dan posisinya itu tangan duluan. Jadi kayak tengkurap gitu mungkin ya. Terus dirongsen tuh ke rumah sakit. Katanya Farah tuh tulangnya patah. Karena Farah nangis terus, tetangganya merekomendasikan untuk Farah dibawa ke alternatif. Setelah didoakan dan diobati, ternyata Farah langsung sembuh dan bisa bergerak lagi. Jadi ini yang benar medis atau hal lain ya Besti ya. Karena kan kalau dipikir-pikir jatuh dari tempat tidur dalam keadaan tengkurap, apalagi posisinya Farah tuh masih bayi, masih kecil gitu ya. Tapi itu tidak menjamin karena memang ternyata yang dialami Farah tidak hanya medisnya saja, karena memang ada hal lainnya. Jadi Farah sempat didoakan dan diobati, akhirnya Farah langsung sembuh dan bisa aktif lagi. Mamanya Farah tuh udah feeling kalau Farah ini anak yang berbeda dan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Nah, Farah ini memiliki aispo, teman hayalan yang kadang memiliki energi positif, bahkan kadang energi negatif juga. Tapi kadang itu biasanya membahayakan. Kalau dipikir-pikir kan aneh ya guys. Farah kan jalannya telat nih, di usia 22 bulan Farah baru bisa jalan. Kalau di Jawa bahasanya itu lenong, sepertian detik aja itu tuh tahu-tahu Farah udah sampai lantai atas, padahal kakinya Farah itu lemes. Farah naik tangga sambil merangkak karena memang jalannya belum lancar, tapi nyampe di lantai atas tuh cepet banget. Gak masuk di akal gak sih? Farah kan baru bisa jalan di usia 22 bulan. Terus seperkian detik dia tuh dari bawah ke atas cepet banget gitu. Padahal dia posisinya baru bisa jalan. Ternyata ada teman-teman hayalannya Farah yang mengajak Farah itu main. Naik-naik ke tangga, akhirnya orang tua Farah tutup tangganya biar Farah nggak naik tangga lagi. Setelah di usia Farah 4 tahun, Farah sering banget nih spill hantu. Misalnya kayak video yang udah viral banget yang menayangkan Farah ngeliat sosok wanita yang kakinya berdarah-darah lagi berenang di kolam berenang. Dia kayak sering bilang, "Mama, itu kakaknya di kolam ikan nih, bukan di kolam berenang ya, lagi berenang kakinya berdarah-darah." Padahal mamanya nggak ngeliat apa-apa. Wow, sebenarnya Farah ini bener-bener punya keturunan indigo atau memang lagi halusinasi ya? Waktu bayi Farah itu pernah kejang-kejang terus muntah-muntah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, terus dicek lab. Kata dokter itu kelebihan ASI aja. Padahal kalau dipikir-pikir mamanya Farah tuh selalu kasih Farah minum ASI yang teratur. Wah, ini dalam medisnya sih Farah oke-oke aja.
Tapi batinnya kita nggak tahu, entah memang itu keturunan ya Besti ya. Menurut teman-teman Temaram, kira-kira Farah ini kenapa ya? Entah karena keturunan atau memang hanya halusinasi saja. Nah itu dia cerita Temaram kali ini. Buat teman-teman semua yang punya cerita horor menarik, bisa banget langsung aja ditulis di kolom komentar atau bisa banget DM si Umang TV di Instagram. Aku Azza Nurani pamit undur diri, see you bye-bye.